Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung harus pakai joran casting atau joran jigging? Joran casting sama joran jigging. Atau bahkan pernah salah pilih dan akhirnya joran kamu malah rusak karena nggak sesuai sama teknik mancingnya. Kamu pemula pasti sering banget bertanya, apa bedanya sih joran casting sama jigging? Kenapa harganya bisa beda jauh banget? Kalau jawaban cuma sekedar, oh casting buat melempar umpan, jigging buat tarik ikan, pasti belum cukup buat bikin kamu paham kan? Tenang, karena di video ini saya akan jawab semua pertanyaan kamu, mulai dari kenapa dua joran ini bisa berbeda jauh meskipun sama-sama dipakai untuk mancing. Kita akan kupas tentang perbedaan fungsinya, cara pakainya, sampai kenapa memilih joran yang salah bisa bikin mancing kamu berantakan. Nggak salah pilih dan menyesal setelah beli joran. Oke, baik. Yang pertama, definisi dan fungsi dasar. Oke, sekarang kita bahas ini dulu ya. Ini adalah joran casting, adalah joran yang dirancang untuk teknik casting alias melempar umpan buatan sejauh dan seakurat mungkin ke spot target. Teknik ini bisa dipakai di air tawar, sungai, danau, atau laut yang tenang untuk mengejar predator seperti gabus, bramudi, atau tenggiri. Oke, selanjutnya, sementara ini joran jigging. Adalah joran yang dirancang untuk teknik jigging, yaitu gerakan vertikal naik turun. Umpannya bisa besi, bisa metal jig di kedalaman laut untuk menarik perhatian ikan predator seperti kerapu, jiti, dan lainnya. Jadi dari fungsinya jauh udah beda. Satu fokus ke lemparan horizontal, satu lagi ke gerakan vertikal. Yang kedua, kalau kamu bandingkan di panjangnya, joran casting umumnya punya panjang sekitar 150 cm sampai dengan 210 cm. Ini karena casting butuh kontrol dan akurasi saat melempar umpan. Sedangkan joran jigging biasanya lebih pendek dia ya. Ini joran jigging, ini joran casting. Biasanya di sekitar 160 cm, 190 cm. Tapi dibuat sangat kuat karena fokus jigging bukan pada jarak lemparan, tapi pada kekuatan dan manuver saat menarik jig di kedalaman. Jadi kalau memilih jig, harus diperhatikan manuver umpannya harus sesuai dengan target. Kenapa joran jigging lebih pendek? Karena kita butuh kontrol maksimal di perahu atau kapal saat gerak jig naik turun, dan juga untuk menahan tarikan ikan besar dari bawah. Yang ketiga, aksi dan power joran. Ini bagian penting, aksi dan power. Aksi joran casting biasanya fast action, artinya bagian ujung joran yang lentur sedangkan bagian bawahnya kaku. Ini bikin kita bisa merasakan sentuhan umpan dan strike ikan dengan cepat. Cocok untuk mancing ikan yang agresif dan butuh respon cepat. Sedangkan joran jigging seringkali punya slow atau medium action tergantung teknik jiggingnya. Tapi power jauh lebih besar. Kenapa? Karena jigging butuh kekuatan ekstra buat ngangkat ikan dari kedalaman 50-100 meter bahkan lebih. Kalau powernya kecil bisa patah itu joran. Powernya bisa dari PI 2 sampai PI 8 bahkan lebih. Sementara joran casting biasanya cuma sampai PI 3 dan 4. Yang keempat, posisi reel handle. Posisi reel handle. Nah, ini juga sering terjadi pertanyaan kenapa reelnya di bawah atau di atas. Sebenarnya untuk casting biasanya dipakai dengan bait casting reel, tapi juga bisa menggunakan spinning yang duduk di atas joran. Yang bait casting adalah duduk di atas joran, posisi reel di atas. Ini bukan joran lebih ergonomis saat itu melempar umpan dan narik balik. Sementara joran jigging umumnya dipasang dengan spinning reel dan reelnya ada di bawah. Tapi ada juga jigging
reel model overhead. Terutama buat slow jigging, posisi ini memudahkan kita saat narik jig ke atas dan nahan tarik ikan dari bawah. Gagang atau handle joran jigging juga biasanya lebih panjang dan lebih tebal, biar kuat digenggam di tangan. Yang kelima, material dan konstruksi. Soal bahan, joran casting bisa terbuat dari carbon fiber atau grafit komposit, ringan tapi cukup kuat karena kita butuh kecepatan dan akurasi. Bobot joran harus seringan mungkin. Joran jigging meskipun juga dari karbon atau grafit, biasanya materialnya lebih solid dan kokoh. Banyak juga yang pakai teknologi solid blank atau tubular yang dirancang untuk menahan beban besar, karena jigging itu termasuk teknik berat, heavy duty. Oke, yang keenam, harga dan kesesuaian lokasi. Secara umum joran jigging lebih mahal dibanding joran casting karena material tergantung merek, spesifikasi dan teknologi yang dipakai. Kalau kamu mancing di danau, rawa atau pinggir laut, surf, joran casting cocok buat kamu. Jangan dipaksakan joran casting buat jigging buat bisa patah. Begitu juga sebaliknya jangan jigging terlalu berat dan kaku buat casting. Oke, kesimpulan nomor 7, aspek ini tujuan yang nomor 7, tips buat kamu yang baru mulai mancing. Yang pertama, tentukan dulu gaya mancing kamu. Suka melempar ekspor spot atau suka main di laut dalam narik monster. Yang kedua, jangan tergiur harga murah kalau nggak sesuai fungsinya. Yang ketiga, kalau budget terbatas, lebih baik beli satu joran yang sesuai dengan teknik utama yang kamu pakai. Yang keempat, dan jangan lupa mancing itu soal kesenangan ya, bukan soal alat paling mahal. Tiba kita di penutup, itu dia pembahasan lengkap tentang perbedaan joran casting dan joran jigging. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi bingung milih joran. Kalau kamu punya pengalaman menarik pakai joran tertentu, tulis di dalam kolom komentar ya. Atau kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka konten mancing seperti ini. Sampai jumpa di video atau podcast selanjutnya. Salam satu joran.